Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-81. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Sumekar hanya dapat memandang mereka dengan dada yang berdebar-debar. Diregol dalam kedua anak-anak muda itu berpisah, masing-masing pergi ke bangsalnya. Perlahan Sumekar pun melangkah maju. Kini ia berjalan di longgangan tengah. Sekali-sekali ia berhenti sambil mengamati pohon bunga-bungaan yang tumbuh di pinggir longgangan itu. Namun kemudian ia melanjutkan langkahnya ke regol dalam. Tetapi Sumekar sudah tidak melihat kedua putra Sri Rajasa itu lagi. "Hei, apa yang kau lakukan di sini?" bertanya seorang prajurit ketika ia melihat Sumekar berdiri termangu-mangu. "Oh, tidak apa-apa, Tuan. Aku hanya melihat-lihat kalau ada tanaman yang kurang terpelihara." Prajurit itu tidak menghiraukannya lagi. Ditinggalkannya Sumekar yang masih berdiri termangu-mangu itu. Namun pada itu, Sumekar sempat memperhatikan bangsal Sri Rajasa meskipun dari kejauhan. Bangsal yang berdiri megah di tengah-tengah halaman yang luas. Meskipun setiap kali Sumekar selalu bergantian dengan kawan-kawannya, juru taman membersihkan halaman itu dan memelihara tanaman yang tumbuh di sekeliling bangsal dan di tepi-tepi dinding. Namun rasa-rasanya ia masih ingin memperhatikan bangunan itu seteliti-telitinya. Di belakang bangsal itu ada sebuah longgangan yang tertutup. Sebuah pintu butulan di samping menghubungkan bagian belakang bangsal itu dengan halaman yang luas di sekitarnya. Di waktu senggang, Sri Rajasa sering duduk di bagian belakang bangsal itu. Kadang-kadang seorang diri apabila ia tidak ingin diganggu. Sumekar berkata kepada diri sendiri, "Hanya longgangan di belakang bangsal itu, di depan serambi yang sering dipergunakan oleh Sri Rajasa lah, yang belum pernah aku jenguk selama aku mencari pelatih yang tersembunyi itu. Agaknya sekarang aku mendapat kesempatan. Tanpa Sri Rajasa, agaknya aku akan lebih mudah untuk melakukannya. Guru Tohjoyo yang tersembunyi itu pasti tidak akan dapat menyamai Sri Rajasa, menilik caranya memberikan ajaran kepada muridnya." Sumekar menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat dua orang prajurit peronda yang lewat melintasi halaman. Maka ia pun melangkah ke samping dan berjongkok di samping sebatang pohon kemuning yang sedang tumbuh. Tetapi kedua prajurit itu sama sekali tidak menghiraukannya. Mereka hanya melintasi halaman dan hilang di regol sebelah kiri. Regol yang menghubungkan bagian istana ini dengan halaman bangsal sebelah. Bangsal yang dipergunakan oleh Tohjoyo. Di sebelah bangsal itulah terdapat sebuah bangsal lain pula. Bangsal Ken Umang yang seolah-olah terpisah dari istana lama ini oleh dinding batu. Tetapi regol-regol yang terdapat di sepanjang dinding itu
agaknya selalu terbuka, siang dan malam. Bahkan Sumekar sendiri pernah untuk beberapa hari bekerja di belahan istana itu, yang sehari-hari mempunyai petugas-petugasnya sendiri, juga mempunyai juru taman sendiri di petamanannya. Aku harus segera menemukannya sebelum pada suatu saat jatuh keputusan hari perkawinan tuanku Anusapati, berkata Sumekar di dalam hatinya. Sejenak kemudian Sumekar pun meninggalkan halaman yang luas itu kembali ke petamanan. Dilihatnya beberapa orang kawannya sedang beristirahat, duduk di bawah sebatang pohon sawu kecil. "Hei, dari mana kau?" bertanya salah seorang dari mereka. "Melihat kemuning yang sedang tumbuh itu di halaman dalam." "Iya." "Bagaimana? Pohon itu sudah mulai semi?" Kawan-kawannya tidak menghiraukannya lagi. Mereka sedang membuka bungkusan bekal mereka. Ketan serundeng kelapa muda, jenang alot dan pondoh jagung. Sumekar pun kemudian duduk pula di antara mereka. Namun angan-angannya masih saja tersangkut pada longgangan di belakang bangsal Sri Rajasa. "Jangan pura-pura, kau memang anak manja," bentak salah seorang kawannya. Sumekar berpaling sambil mengerutkan keningnya. "Hei, kau mesti dipersilahkan. Kalau tidak, kau pura-pura tidak acuh saja pada jenang alot dan ketan serundeng yang dibawa oleh Jajar yang lencir kuning ini. Tetapi nanti kalau sudah habis, kau menggerutu sepanjang hari. Bahkan semalam suntuk kau tidak akan dapat tidur nyenyak." "Oh," Sumekar tersenyum. "Maaf, aku tidak bermaksud manja dan harus dipersilahkan. Bukankah aku harus mengenal sopan santun? Siapa tahu aku tidak termasuk dalam rencana pembagian rezeki itu." "Hei, benar begitu? Kau berharap agar kau tidak masuk di dalam lingkungan kami yang menerima rezeki?" Bukan begitu." Kawannya bersungut-sungut. "Jangan banyak cakap. Lihat betapa aku berusaha memuaskan orang yang membawa makanan ini." Dan dengan lahapnya ia menyuapi mulutnya dengan ketan serundeng. Sumekar tersenyum. Sejenak ia termangu-mangu. Namun sejenak kemudian ia mengulurkan tangannya, memungut sepotong jenang alot. "Nah, begitu. Jangan malu-malu dan jangan berpura-pura malu." Semuanya tertawa. Sumekar juga tertawa. Namun hampir berbareng mereka berdiri serentak ketika mereka melihat putra mahkota muncul di regol petamanan. Bahkan pemimpin juru taman yang ikut makan bersama kawan-kawannya dengan tergesa-gesa membungkus sisa makanan itu. Dan sambil menelan makanan yang sedang dikunyahnya, melangkah terbungkuk-bungkuk mendekati putra mahkota. "Apakah yang kalian kerjakan?" bertanya Anusapati. "Ampun tuanku, hamba dan kawan-kawan hamba sedang makan beberapa potong makanan yang dibawa oleh salah seorang dari kawan hamba." Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya dan pemimpin juru taman itu menarik nafas dalam-dalam ketika putra mahkota itu berkata, "Selesaikan sama sekali. Kemudian aku ingin salah seorang dari antara kalian untuk memperbaiki sebatang pohon soka yang rusak." "Kenapa tuanku?" "Aku tidak sengaja telah menginjaknya ketika aku berusaha menangkap seekor burung jalak yang masih muda." "Pohon soka di sebelah tangga bangsal tuanku?" bertanya Sumekar. "Iya, hambalah yang menanamnya." "Kalau begitu,
Kau sajalah yang melihatnya. Apakah pohon soka itu masih dapat tumbuh atau harus diganti yang baru? Sumekar mengangguk-angguk. Sejenak dipandanginya kawan-kawannya. Kemudian ia menatap bungkusan makanan yang masih belum habis itu. Pimpinan juru taman yang berdiri di sebelahnya mengerutkan keningnya sambil berdesis. "Hamba, tuanku," berkata Sumekar kemudian. "Hamba akan melihatnya." "Marilah," berkata Anusapati sambil melangkah mendahului. Ketika Sumekar mulai melangkahkan kakinya, pemimpin juru taman itu berkata perlahan-lahan, "Anak yang malang, kau tidak sempat ikut menikmati makanan ini lebih banyak lagi. Kalau kalian tidak menyisihkan beberapa potong untukku, aku akan memancing kalian agar kalian diberi tugas yang sangat berat dari tuanku putra mahkota. Apa misalnya? Memotong pohon sawo kecil itu." Kawan-kawannya tertawa tanpa mereka sadari, sehingga Anusapati yang masih belum begitu jauh berhenti dan berpaling, sehingga suara tertawa itu dengan serta-merta terputus. Sumekar pun kemudian dengan tergesa-gesa melangkah mengikuti Anusapati. Tanpa dicurigai oleh kawan-kawannya, Sumekar yang sedang membetulkan sebatang pohon soka itu dapat berbicara panjang dengan Anusapati tentang Tohjoyo. "Hamba akan melihat longkangan di belakang bangsal ayahanda, tuanku." "Berbahaya, Paman." "Hamba, tuanku, tetapi hamba mempunyai dugaan bahwa di sanalah tuanku Tohjoyo berlatih. Tidak ada tempat lain. Semuanya sudah aku lihat, dan agaknya perwira itu sudah melihatnya pula." "Apakah kalian berdua?" "Tidak, tuanku. Hamba tahu bahwa perwira itu juga berusaha menemukan tempat berlatih tuanku Tohjoyo dari Kakang Mahesa Agni. Tetapi perwira itu tidak tahu bahwa aku pun sedang berusaha mencarinya dan sekaligus mengawasi perwira itu. Menurut Kakang Mahesa Agni, kalau Guru Tohjoyo yang tersembunyi itu mengetahuinya, maka perwira itu tidak akan dapat melawannya. Menurut penilaian Kakang Mahesa Agni, Guru Tohjoyo yang penuh dengan rahasia itu agaknya mempunyai beberapa kelebihan." "Seandainya demikian, apakah Paman akan melibatkan diri?" "Kalau perlu, tuanku. Itulah sebabnya hamba mengenakan pakaian hitam dan kerudung muka. Mudah-mudahan aku tidak dapat dikenal. Dengan demikian, aku akan tetap dapat berada di istana ini." Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, "Tetapi Paman harus benar-benar berhati-hati. Apakah Paman dan Paman Mahesa Agni yakin bahwa orang yang tersembunyi itu akan dapat Paman kuasai?" Sumekar menggelengkan kepalanya. "Tidak, tuanku. Memang tidak." Anusapati mengerutkan keningnya. Terbayang betapa beratnya tugas Sumekar kali ini. Kalau ia gagal, maka ia akan menjadi korban pula. Sedangkan Sumekar tidak tahu pasti kemampuan orang yang bakal dihadapinya. "Tuanku," berkata Sumekar kemudian, "sudah hamba perhitungkan apa yang dapat terjadi atas hamba. Hamba mohon doa restu, tuanku." Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun demikian, ia pun berkata, "Aku akan melihat apa yang terjadi, meskipun dari kejauhan. Aku akan mempergunakan pakaian seperti Paman Sumekar." "Jangan, tuanku. Kalau tuanku terlibat dalam soal ini dan ternyata dapat diketahui, maka pengorbanan itu terlampau besar. Singasari akan mengalami keguncangan. Aku hanya akan melihat dari kejauhan saja. Aku berjanji,
bahwa aku akan menghindarkan diriku dari keterlibatan lebih jauh daripada melihat dari kejauhan saja. Jangan, tuanku. Paman Sumekar, bukankah aku bukan anak-anak lagi? Aku akan dapat menjaga diriku. Bukankah hanya sekedar bersembunyi dan melarikan diri apabila perlu? Sumekar menarik nafas dalam-dalam. Paman jangan terlampau mencemaskan aku. Sumekar tidak dapat mencegahnya lagi, betapapun beratnya. Namun akhirnya ia menganggukkan kepalanya. Dari kejauhan, tuanku, jangan sekali-sekali melibatkan diri apapun yang akan terjadi atas hamba. Mungkin hamba akan menjadi korban, tetapi itu adalah kewajiban dan akibat yang wajar. Aku berjanji, Paman. Baiklah, nanti malam hamba akan pergi ke belakang bangsal tuanku Sri Rajasa. Apakah Paman akan singgah di bangsal ini? Hamba akan memberikan tanda. Mungkin tuanku akan segera mengenal apabila hamba menirukan suara burung tuhu. Hamba akan berada di sudut halaman samping bangsal Sri Rajasa. Sebelum hamba sendiri akan melihat longkangan itu, hamba akan mencoba mengikuti perwira prajurit yang menjadi pelatih tuanku itu. Hamba kira ia pun akan pergi ke longkangan itu. Selama ini hamba selalu mengikutinya. Ia sudah mengelilingi seluruh bagian dari istana ini seperti hamba. Tetapi agaknya ia pun tidak berani pergi ke longkangan belakang dari bangsal tuanku Sri Rajasa. Baiklah, Paman. Aku akan menunggu isyarat Paman. Suara burung tuhu 3 kali berturut-turut. Ya, Paman. Tuanku, hamba persilahkan langsung pergi ke sudut kanan halaman samping sebelah utara dari bangsal itu. Aku akan datang. Aku akan memberikan isyarat pula. Dan apabila Paman sudah ada di sana, aku harap Paman menjawab. Tetapi kalau Paman belum ada, Paman harus memberi isyarat pula ketika Paman datang. Baiklah, tuanku. Kita akan memperdengarkan suara jangkrik. Kita masing-masing akan memberikan isyarat itu. Dan kita masing-masing harus menjawabnya. Kalau kita melihat seseorang di sudut istana itu, tetapi tidak menjawab, maka pasti bukan salah seorang di antara kita. Kita harus menghindarinya. Baiklah, Paman. Demikianlah, maka mereka pun telah membicarakan beberapa hal mengenai rencana mereka. Isyarat-isyarat yang akan mereka pergunakan dan akibat yang dapat timbul kemudian apabila Guru Tohjoyo itu dapat melihat atau mengetahui kehadiran mereka. Agaknya semua pembicaraan sudah menjadi matang, meskipun Sumekar masih mencoba mencegah Anusapati, tetapi Anusapati tetap pada pendiriannya. Sehari-harian, Anusapati merasa gelisah, seolah-olah ia tidak sabar menunggu saat yang dijanjikan oleh Sumekar. Ia harus menunggu suara burung tuhu 3 kali berturut-turut. Kemudian ia harus pergi ke sudut halaman bangsal ayahanda Sri Rajasa itu. Anusapati mengenal halaman itu dengan baik. Ia sering bermain-main di sana. Karena itu, ia tahu benar dari mana ia harus datang dan kemana ia harus pergi apabila diperlukan. Ia mengenal tempat-tempat yang dijaga oleh para prajurit. Ia mengenal gardu-gardu pengawal dengan baik. Terlebih dari itu, ia mengenal tempat-tempat yang gelap di malam hari. Demikianlah, dengan gelisahnya Anusapati menunggu. Ketika malam tiba, ia masuk ke dalam biliknya, menyediakan pakaian yang akan dipakainya. Dikumpulkannya segala macam pakaian yang hitam yang ada padanya, kain hitam dan tutup muka seperti Sumekar. Karena kain hitamnya tidak mencukupi untuk menutup seluruh tubuhnya, maka Anusapati
berniat untuk mengenakannya sebagai kain saja. Ia tidak memakai pakaian yang lain dan selembar untuk membalut sebagian dari wajahnya. Ketika malam menjadi semakin kelam, di kejauhan Anusapati mendengar suara burung tuhu 3 kali berturut-turut. Ia sadar bahwa waktunya telah tiba. Ia harus segera pergi ke bangsal ayahanda Sri Rajasa. Anusapati pun kemudian dengan hati-hati keluar dari bangsalnya. Semua orang agaknya telah tidur nyenyak. Di muka pintu ia berhenti sejenak. Diperhatikannya halaman yang sepi, kalau ada prajurit yang sedang meronda. Seperti apabila ia pergi meninggalkan istana, pergi ke pinggir sungai yang curam itu, ia pun kemudian hilang di dalam gelap. Di bawah rimbunya pohon bunga dan batang-batang perdu di halaman istana, Anusapati menyelinap dari bayangan yang kegelapan ke bayangan yang lain. Nyala obor di kejauhan memancarkan cahaya kemerah-merahan yang tidak begitu terang, sehingga Anusapati tidak banyak menemui kesulitan. Sejenak kemudian ia sudah berada di sekitar halaman bangsal Sri Rajasa yang sepi. Namun dengan demikian, terasa dadanya menjadi semakin berdebar-debar. Hati Anusapati berdesir ketika ia melihat sesosok tubuh dengan cepatnya melintas beberapa langkah saja daripadanya. Seperti tanpa memiliki bobot, tubuh itu meloncat di dalam kegelapan ke atas dinding batu yang cukup tinggi. Anusapati mengerutkan keningnya. Ia tertarik sekali pada bayangan itu. Semula ia menyangka bahwa bayangan itu pasti Sumekar, tetapi ternyata dugaannya keliru. Setelah beberapa saat kemudian, barulah ia pasti bahwa bayangan itu adalah perwira prajurit yang mendapat tugas untuk melatih Tohjoyo dan dirinya sendiri di dalam olah kanuragan. Ternyata ilmunya cukup tinggi, desis Anusapati di dalam hatinya. Ia mampu bergerak dengan cepat dan lincah. Perlahan-lahan Anusapati mendekatinya, tetapi selama bayangan itu masih berada di atas dinding, meskipun terlindung oleh dedaunan, Anusapati berhenti pada jarak tertentu. Ia tidak mendekat lagi karena ia menyangka bahwa pendengaran orang itu pun cukup tajam, sehingga desah nafasnya akan dapat didengarnya. Beberapa saat bayangan itu bertengger di atas dinding batu. Agaknya ia menunggu saat yang sebaik-baiknya untuk berbuat sesuatu. Agaknya setelah ia yakin bahwa tidak seorang pun yang mengamatinya, maka ia pun segera meloncat turun di dalam lingkungan halaman bangsal Sri Rajasa. Anusapati pun kemudian meloncat pula di bagian yang lain dari dinding itu. Ia tidak mau kehilangan perwira itu. Karena itu, dengan hati-hati ia pun meloncat masuk ke halaman dan berlindung sebaik-baiknya. Tetapi baru saja ia menenangkan pernafasannya, ia melihat sesosok tubuh yang lain telah bertengger pula dekat sekali dengan tempatnya bersembunyi. Tetapi kali ini dibarengi suara jangkrik yang berderik perlahan-lahan. Nah, pasti Paman Sumekar, desisnya, dan dugaannya kali ini ternyata tidak meleset. Ketika ia membalas isyarat itu, maka bayangan itu pun segera beringsut dan meloncat turun di sampingnya. Tuanku, desis Sumekar, hamba mengikuti perwira itu. Ia berada di halaman ini. Aku juga mengikutinya.
ia bersembunyi di bawah rumpun pring cendani itu? Apakah ia tidak melihat kita di sini? Aku kira tidak. Tetapi kita tidak melihatnya juga apabila ia bergeser dari tempatnya di sepanjang rumpun cendani itu. Ia tidak akan dapat pergi kemana-mana tanpa kita ketahui. Bukankah bagian itu tertutup oleh dinding yang tinggi? Aku kira ia tidak akan meloncati dinding itu, karena ia tahu bahwa di belakang dinding itu adalah bagian dari petamanan Ibu Ken Umang. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Kalau ia bergeser, ia pasti akan melewati sela-sela antara rumpun cendani itu dan dinding yang membatasi longgangan belakang itu. Ia pasti tidak akan berani meloncat ke atas dinding batas itu pula. Jika di dalam ada seseorang, maka orang di dalam longgangan itu pasti akan segera mengetahuinya. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu katanya, jadi jalan manakah yang paling baik dilalui? Pohon sawo kecil itu. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, hamba juga sudah menduga bahwa jalan itulah yang paling baik. Seandainya hamba pergi sendiri, hamba pun akan meloncat ke atas dahan sawo kecil itu. Kalau perwira itu juga berpikir demikian, dan ia juga meloncat pada dahan sawo itu, kita kehilangan tempat untuk bertengger. Sawo yang lain, tuanku, ada kekurangannya. Jaraknya terlampau jauh dan mudah diketahui oleh orang yang berada di cabang sawo yang pertama. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi mereka pun terdiam, bahkan menahan nafas mereka ketika dua orang prajurit peronda lewat beberapa langkah saja di hadapan mereka. Baru setelah prajurit itu hilang di balik regol, keduanya menarik nafas dalam-dalam. Mudah-mudahan perwira itu menemukan jalan lain, desis Sumekar. Anusapati dan Sumekar pun kemudian terdiam. Mereka memperhatikan rumpun cendani itu dengan seksama. Mereka tidak mau kehilangan perwira prajurit yang sedang berusaha melihat di mana Toh Joyo berlatih. Ternyata perwira itu seperti juga Anusapati dan Sumekar. Ia mengenakan pakaian serba hitam. Ia pun menganggap bahwa pakaian hitam adalah pakaian yang paling baik baginya untuk bersembunyi di malam hari. Setelah menunggu sejenak, maka Anusapati dan Sumekar pun melihat bayangan yang bergerak-gerak di sela-sela rumpun bambu cendani itu, sehingga mereka bergeser sejengkal maju. Paman, bisik Anusapati. Agaknya dari tempat itu, ia dapat mendengar seandainya ada seseorang yang sedang berlatih di balik dinding. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab. Kini mereka berdua dengan tajamnya mengikuti prajurit itu dengan tatapan mata mereka. Sejenak mereka berteka-teki, di manakah perwira itu akan mencari tempat untuk melihat longgangan belakang bangsal Sri Rajasa. Tanpa diduga-duga, ternyata perwira itu memilih tempat yang lain sama sekali dari perhitungan Sumekar dan Anusapati. Ternyata perwira itu kemudian meloncat ke atas atap bangsal yang kehitam-hitaman, sehingga ketika ia menelungkup, maka hampir tidak dapat dilihat sama sekali bahwa ada seseorang di atas atap itu. Sumekar dan Anusapati saling berpandangan sejenak, kemudian bersama-sama mereka tersenyum. Terang juga pikiran orang itu, desis Anusapati. Ya tuanku, ia tahu benar bahwa bangsal itu sekarang sedang kosong, karena tuanku Sri Rajasa sedang tidak ada di istana. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya.
Kemudian katanya, "Lalu bagaimana dengan kita?" "Kita masih mendapat tempat, tuanku." Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya, namun kemudian ia menggamit Sumbekar sambil menunjuk ke arah perwira yang berada di atas atap itu. Ia bergeser ke samping. Ia akan melihat longgangan itu dari bumbungan atap. "Marilah, kita memanjat pohon sawo itu. Tetapi kita harus berhati-hati. Kita harus memanjat di balik batangnya, supaya apabila tidak disadarinya ia berpaling, ia tidak akan dapat melihat kita." "Baiklah." Keduanya kemudian dengan hati-hati mendekati pohon sawo di pinggir halaman. Sumbekar yang berada di belakang Anusapati berkata, "Silakan tuanku naik. Aku akan mengamati keadaan di bawah pohon ini." Anusapati mengangguk. Dengan hati-hati ia pun kemudian meloncat naik dan memanjat batang sawo itu sampai pada dahan yang paling bawah. Setelah Anusapati duduk di atas dahan itu, maka Sumbekar pun kemudian naik pula. Keduanya kemudian naik semakin tinggi, tetapi kini mereka merasa bahwa tidak akan ada orang yang melihat mereka di dalam rimbunya dahan-dahan. Dari sebatang dahan yang condong ke atas dinding longgangan di belakang itu, mereka dapat menyaksikan bagian dalam dengan seksama. Selama mereka masih tetap dapat melihat perwira yang menelungkup di bumbungan atap bangsal istana. Ketika mereka menjengukkan kepalanya, dada keduanya tiba-tiba berdesir. Terasa detak jantung mereka menjadi semakin keras memukul dinding dada mereka, sehingga seolah-olah tidak tertahankan lagi. Dari tempatnya, mereka melihat apa yang selama ini mereka cari. Toh Joyo yang sedang asik berlatih di bawah tuntunan seorang guru yang sama sekali tidak mereka sangka-sangka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.